Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia Ramlan dengan NIM 41520120006. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa untuk pemenuhan nilai tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sumardi. Apa itu bahasa Indonesia? Pengertian bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, serta bahasa untuk Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi, yaitu pada saat kemerdekaan Indonesia. Tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia ini berstatus sebagai bahasa kerja. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia ini berdasarkan usulan dari Muhammad Yamin. Lalu penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut sebagai bahasa Indonesia. Lalu kedudukan dan fungsi. Fungsi bahasa Indonesia yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua ada lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia di dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK, mendahulukan bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranannya tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah daerah Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga tercipta masyarakat yang kondusif, yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai seluruh wilayah Nusantara. Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik itu budaya, ilmu, dan teknologi, membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Yang pertama ada peran bahasa dalam kaitannya dengan dunia kesenian. Dalam rangka perbincangan tentang seni, terdapat dua perkara yang dapat dikategorikan daripada bidang tersebut, yaitu seni rupa dan seni persembahan. Secara asas bahasa digunakan manusia untuk berhubungan antara satu sama lain. Meskipun begitu, lewat sistem bahasa, para pengkaji berupaya untuk mengenal sistem kehidupan budaya, adab, adat, dan kosmologi masyarakat tersebut. Lalu ada peranan bahasa Indonesia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa dan dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sudah dikesampingkan penggunaannya sebagai pengantar di setiap proses belajar mengajar. Jadi tidak salah jika generasi muda saat ini lebih bangga menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dan lambat laun akan melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa persatuan. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib yang digunakan. Selain itu, taraf sekolah internasional yang ada di Indonesia juga tidak boleh mengenyampingkan bahasa Indonesia. Kecanggihan teknologi yang pesat membuat bahasa Indonesia sedikit terancam. Di era yang serba canggih ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri bangsa. Jati diri bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sederhana, mudah dipelajari, dan tidak rumit. Pembinaan bahasa Indonesia lewat pengajaran merupakan bagian dari kebijakan nasional. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia ialah agar penuturnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, pengetahuan yang baik mengenai bahasa Indonesia, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesianya. Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat penting dalam pembangunan bangsa, terutama dalam dunia pendidikan. Sudah semestinya sebagai generasi penerus bangsa, kita semua dapat mempelajarinya dengan baik agar bahasa Indonesia tidak luput dari zaman. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjaga dan terus mempelajari bahasa Indonesia dengan baik agar bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa dari berbagai kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikembangkan dengan berbagai metode, yaitu dengan diciptakannya sebuah aplikasi yang mudah diakses oleh pelajar. Aplikasi tersebut juga dapat terkoneksi dengan berbagai buku-buku yang di dalamnya berisi pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia dimanapun dan juga kapanpun. Berikut terdapat daftar pustaka yang menjadi acuan dengan materi yang tadi disampaikan. Saya rasa sekian untuk penjelasan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.